Bab 988. Kak Denis. Gary tak terkalahkan memandang Pak Denis. Dia menghela napas, lalu berkata, aku sudah salah dalam mengenali orang dan gagal mendidik anak. Aku sudah mendidik dua anak yang menjadi biang masalah. Kejahatan Junet nggak bisa diampuni. Aku sudah mengajukan permohonan ke atasan untuk menghukumnya sebagai pemberontak. Tapi, Zaskia itu, dia ditipu dan bisa dianggap sebagai pelanggaran kecil. Lagi pula, ayahnya adalah rekan seangkatanku. Bagaimana kalau aku gunakan prestasi militernya di masa lalu buat menebus kesalahannya dan membiarkannya hidup? Kamu juga pernah jadi tentara. Kamu pasti mengerti kesulitanku. Pak Denis melihat bekas tamparan samar di wajah Gary tak terkalahkan. Dia menyeringai, lalu berkata, tentara. Aku sudah lama purna. Prestasi militer dan teman seperjuangan itu bukan urusanku. Saat ini, aku cuma mau mereka mati bersama. Gary tak terkalahkan langsung diam 1000 bahasa. Adril tersenyum, lalu berkata, terima kasih, Pak Denis. Tapi sepertinya ini nggak usah diperpanjang. Saat Adril melihat adegan ini, dia merasa pernah mengalaminya. Situasi ini terasa tidak asing. Generasi kedua menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuasaan mereka. Namun, biasanya Adril sendiri yang sering diintimidasi. Tanpa sadar, mengapa Adril merasa dirinya menjadi penjahat yang memanfaatkan kekuatannya untuk menindas orang lain. Padahal, Adril tidak ingin mempersulit Gary tak terkalahkan. Saat Adril angkat bicara, Pak Denis merasa agak ragu sebelum akhirnya berkata, kalau begitu, aku ikuti perkataan Tuan Muda. Semua orang langsung merasa lega begitu mendengarnya. Begitulah sifat Pak Denis, keras kepala. Perkataan Gary tak terkalahkan dianggapnya angin lalu, tetapi satu kata dari Adril bisa langsung membuatnya berhenti. Terima kasih, ayah angkat. Saat Zaskia melihat Gary tak terkalahkan membelanya, perasaan angkuh karena menjadi yang diistimewakan kembali muncul. Ternyata, meskipun Zaskia telah menyinggung Adril dan Guru Bumi ingin membunuhku, Gary tak terkalahkan tetap akan berpihak padaku. Namun, Gary tak terkalahkan berkata dengan nada dingin, jangan panggil aku ayah angkat. Zaskia membeku diam di tempat. Zaskia, mulai hari ini hubungan kita berakhir. Mulai sekarang, aku bukan lagi ayah angkatmu. Kamu bukan lagi anak angkatku. Kita nggak punya hubungan lagi. Kamu juga nggak berutang apapun padaku. Setelah ini, kamu cuma akan jadi salah satu bawahanku. Setelah mengatakan kalimat tak berperasaan itu, dia berbalik ke Adril dan berkata dengan nada lelah, ayo kita mengobrol, Adril. Baik. Adril tersenyum dan ikut pergi bersama Gary tak terkalahkan. Adril tahu bahwa Gary tak terkalahkan melakukan ini bukan hanya untuk memberi Zaskia pelajaran, tetapi juga untuk melindungi Zaskia. Pak Denis, setelah menatap dingin ke arah Zaskia, segera mengikuti mereka. Rafa, dengan tatapan kecewa, melihat Zaskia yang masih bingung. Rafa berkata, kamu ini, ya. Aduh, Rafa menghela napas dalam-dalam. Dia juga meninggalkan Zaskia sendirian dan memilih untuk mengikuti Adril dan yang lainnya. Semua orang pergi menjauh, meninggalkan Zaskia seorang diri. Dia tiba-tiba merasa ditinggalkan oleh dunia, seolah hanya dia yang ada di dunia ini. Ayah angkat, apa ayah sudah nggak peduli lagi sama aku? Dia berdiri terpaku. Dia melihat sosok Gary tak terkalahkan menjauh. Zaskia bergumam pelan, tetapi Gary tak terkalahkan tidak menoleh ke belakang. Saat ini jelas merupakan puncak musim kemarau, tetapi Zaskia merasa kedinginan sampai ke tulang. Ayah angkat yang dulu paling menyayanginya kini memutuskan hubungan dengannya. Tatapan dingin Gary tak terkalahkan membuat hatinya hancur. Semua kasih sayang yang pernah dia terima lenyap karena ulahnya sendiri. Ayah angkat, ayah angkat. Aku tahu aku salah. Ini salahku. Zaskia terjatuh dan berlutut di lantai. Sepanjang koridor dipenuhi suara tangisnya yang penuh penyesalan. Namun, itu tidak ada gunanya sama sekali. Kesalahan tetaplah kesalahan. Kini dia bukan lagi putri angkat Gary tak terkalahkan. Gary tak terkalahkan tidak akan lagi menyayanginya. 9. Bab 989. Kehilangan semua ini membuat modal yang Zaskia andalkan juga lenyap. Zaskia hanya berdiri diam selama beberapa saat, lalu berjalan pergi tanpa tahu arah seperti mayat hidup. Entah berapa lama dia berjalan, yang jelas tiba-tiba dia mendengar ada yang berbicara kepadanya dengan cemas. Bagaimana, Zaskia? Kamu sudah menemui ayah angkat. Apa dia akan memaafkanku? Adril. Yang penting itu Adril. Dia bilang apa? Barulah pada saat itu Zaskia menyadari bahwa dia ternyata pergi ke penjara. Di tengah kondisinya yang paling rapuh dan tidak tahu harus berbuat apa, Zaskia refleks mencari sosok Junet yang dirasa paling bisa menenangkannya. Di balik jeruji penjara, ekspresi Junet tidak terlihat setenang dulu. Junet menatap Zaskia dengan cemas, tubuhnya mengenakan pakaian tahanan dan rambutnya terlihat kusut berantakan. Di sampingnya, tampak beberapa orang tentara. Mereka tidak berani mengadang Zaskia karena bagaimanapun juga, Zaskia masih punya hak untuk berkunjung. Kakak, mata Zaskia langsung berkaca-kaca saat melihat Junet. Kok kamu malah menangis? Junet sontak menjadi gelisah. Dia pun berkata kepada tentara di sampingnya, tolong kalian keluar dulu demi aku, biarkan kami bicara empat mata sebentar.
Junet memiliki reputasi tinggi di militer, dia juga tidak mungkin bisa kabur dengan keberadaan dua orang guru bumi di sini. Beberapa tentara itu pun menuruti permintaan Junet. Zaskia, coba ceritakan apa yang terjadi, desak Junet dengan gelisah. Saat ini, Zaskia adalah satu-satunya orang yang bersedia menyelamatkannya. Aku. Zaskia mati-matian menahan rasa sakit dalam hatinya, lalu menceritakan semua yang baru saja terjadi. Pada akhirnya, Zaskia tidak kuat menahan tangisannya. Dia berkata, "Kak, ayah angkat memutuskan hubungan denganku. Kamu gila, ya? Sudah begini saja kamu masih berani menyinggung Adril. Kamu ingin membunuhku, hah?" Umpat Junet dengan murka setelah mendengarkan cerita Zaskia hingga selesai. Respons Junet ini membuat Zaskia merasa kakaknya begitu asing. Zaskia refleks bergantung pada Junet karena mentalnya sedang terpukul. Junet yang dulu pasti akan menghiburnya, tetapi sekarang Junet malah membentaknya dengan marah. Junet menyadari suasana hati Zaskia juga sedang tidak baik, jadi dia menarik napas dalam-dalam. Seulas senyuman lembut kembali tersungging di bibirnya. Dia berkata, "Maaf, Zaskia. Aku tadi membentakmu karena terbawa emosi, apalagi dengan kondisiku sekarang. Nggak apa-apa, Kak. Aku cuma ingin menolongmu supaya bisa keluar, tapi ternyata aku nggak berguna," kata Zaskia sambil menahan tangis. "Ini semua salah Adril sialan itu. Dasar keparat. Mana mungkin aku terjebak dalam situasi seperti ini kalau bukan gara-gara dia. Memang dia itu keparat sialan," maki Junet dengan penuh kebencian. "Kak, sekarang kita harus bagaimana? Ayah angkat sudah memutuskan hubungan denganku," tanya Zaskia dengan cemas. "Sebenarnya masih ada cara lain sih," kata Junet sambil berpikir sejenak. Lalu, dia menatap Zaskia dan melanjutkan, "Tapi, ini semua tergantung kamu mau membantuku atau enggak. Aku bersedia melakukan apapun asalkan bisa menolongmu," sahut Zaskia. "Tapi cara ini pasti menyulitkanmu," ujar Junet dengan enggan. Dia kembali berkata, "Sudahlah, enggak jadi. Kak, di saat situasi sudah seperti ini, katakan saja solusi yang terpikirkan olehmu," desak Zaskia. "Caranya?" Junet menghela napas menahan malu, lalu menatap Zaskia dan akhirnya berkata, "Kamu tidur beberapa kali dengan Adril dan layani dia dengan baik. Mungkin dia bersedia memberiku kesempatan kalau suasana hatinya lagi bagus." Dek, rasanya otak Zaskia mendadak berhenti bekerja. Dia termangu menatap Junet dengan tidak percaya. "Kakak, bilang apa?" Bab 990. "Kakak menyuruhku tidur dengan Adril." Pekik Zaskia dengan wajah tampak pucat. "Aku tahu cara ini sangat sulit dan memalukan buatmu, tapi cuma ini cara yang ada," sergah Junet. "Adril itu mesum. Dia suka sekali bermain dengan wanita. Kalau kamu bisa membuatnya senang. Pokoknya, hanya ini solusi yang terpikirkan olehku." Namun, Junet menyadari sorot tatapan Zaskia yang kosong seperti orang hilang arah. Dia langsung menamparkan dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya. "Ini semua salahku. Aku yang nggak bisa menang melawan Adril, tapi aku malah berniat membuatmu terhina. Sudahlah, Zaskia, anggap saja aku nggak bilang apa-apa. Mati, ya mati saja. Lebih baik aku mati daripada membuatmu ternodai." Zaskia hanya terdiam menatap ekspresi Junet yang tampak begitu menyesal. Sorot tatapan Junet terlihat agak penuh harap, tetapi dia tetap memasang ekspresi sedih. Rasanya dia jadi tegang. Dulu, akting sedihnya ini pasti akan berhasil meluluhkan hati Zaskia. Kenapa sekarang Zaskia malah tidak berkata apa-apa? Zaskia memandang Junet sebentar, lalu air matanya perlahan mengering. Dia pun menundukkan kepalanya sambil berkata, "Oke, aku setuju." Zaskia. Petik 2. Ekspresi Junet langsung tampak terharu. Dia mengulurkan tangannya keluar dari jeruji dan menggenggam tangan Zaskia sambil berkata, "Tenang saja, begitu aku bebas, aku akan segera menikahimu. Aku nggak akan memandangmu rendah. Adril itu bukan siapa-siapa dibandingkan aku. Aku punya banyak kenalan. Begitu aku bangkit lagi, aku akan menginjak-injak Adril dan Gary tak terkalahkan untuk membalaskan dendammu." Akan tetapi, Zaskia malah menarik tangannya menjauh. Junet sontak tertegun. Zaskia menatap Junet dan bertanya dengan suara yang terdengar agak gemetar, "Kak, apa kakak menyuruhku tidur dengan Adril karena kakak mau menjebakku atau semacamnya?" Rasanya Junet seperti berhenti berdetak selama sepersekian detik saking kagetnya. Dia bahkan sampai berkeringat dingin. Junet buru-buru menjawab, "Zaskia, kok kamu bisa-bisanya berpikir seperti itu tentangku? Aku sangat mencintaimu. Aku juga nggak akan memaksamu kalau kamu nggak mau. Kamu itu wanita yang paling kucintai. Jawab, iya atau enggak?" tanya Zaskia sambil menatap Junet. Junet terdiam sesaat, lalu menjawab dengan tegas, "Tentu saja enggak." "Baguslah. Yang penting enggak," gumam Zaskia sambil menurunkan pandangannya. Dia pun berbalik badan, lalu berjalan keluar dengan agak gontai. Sosoknya terlihat agak kesepian. Junet pun menatap sosok Zaskia yang berjalan menjauh sambil bergumam, "Wanita satu itu kenapa, sih? Kok agak aneh? Apa dia menyadari sesuatu? Sudahlah, aku nggak mau ambil pusing. Yang penting nyawaku dulu. Sialan kamu, Adril. Aku saja belum pernah tidur dengan Zaskia. Dasar beruntung kamu, keparat sialan." Sebersit cahaya cemburu pun berkilat dalam pandangan Junet. Pria mana yang tahan diselingkuhi?
Lihat saja nanti setelah aku berhasil bangkit lagi. Akan kucabik-cabik kamu dan menikmati semua wanitamu dengan perlahan. Tekad Junet dengan penuh dendam di dalam bilik penjaranya. Sementara itu, di ruang kantor Gary tak terkalahkan. Adril duduk di belakang meja, sementara Pak Denis duduk di samping Adril. Rafa sendiri sedang menuangkan teh di ujung sana. Pak Denis menatap Adril dengan lembut dan penuh kasih sayang sekaligus bersalah. Maaf, Tuan Muda, hamba tua yang sudah bodoh ini hampir merugikanmu. Sudah, nggak usah membahas soal itu lagi, sergah Adril sambil tersenyum. Dia juga bisa merasakan betapa perhatiannya Pak Denis dengannya. Walaupun Pak Denis memang melakukan kesalahan, itu hanyalah kesalahan sepele. Adril justru merasa terharu dan tidak mempermasalahkannya. Dia juga bahkan merasa beruntung. Jika Pak Denis tidak menemukannya, mungkin dia sudah berada dalam salah satu kotak itu. Tuan Muda benar-benar penuh belas kasih. Ini seperti majikan dulu. Junet menatap Adril. Rasanya dia seperti bisa melihat sosok Dito dulu. Sorot tatapan guru bumi yang mulia satu ini terlihat kagum sekaligus kecewa. Sayang sekali. Seandainya saja nasib majikan lebih baik, Tuan Muda pasti bisa sukses dan bahkan menguasai ke-9 provinsi. Sudut mulut Adril berkedut. Lelaki tua ini sebentar-sebentar menyelamatkannya, sebentar-sebentar nyaris membunuhnya. Adril jadi dilema. Pak Denis benar-benar pilih kasih dengan Adril, sampai-sampai dia bisa dengan mudah mengatakan Adril mampu menguasai ke-9 provinsi. Adril saja ragu sanggup membunuh sembarang orang, tetapi Pak Denis malah memujinya memiliki kemampuan kepemimpinan yang hebat. Gary tak terkalahkan saja sampai termangu. Dia berdeham pelan, lalu berkata, "Oke, saatnya kita bicara serius. Adril, aku memintamu ke sini karena ada yang ingin kutanyakan."